Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Munfarida, saya dari Prodi S1 Manajemen semester 4. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang pertemuan ke-8 pada mata kuliah Islam dan Iptek, yakni tentang materi fikih kontemporer tentang KB, bayi tabung dan imunisasi. Oke, yang pertama yakni KB atau keluarga berencana. Keluarga berencana di sini banyak berselisih dengan Al-Qur'an ya. Karena pada dasarnya perkawinan itu antara lain untuk memperoleh keturunan, dan Islam pun menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dan juga mengajarkan agar penghidupan anak dan keturunannya itu jangan sampai terlantar sehingga menjadi beban atau tanggungan orang lain. Nah, di sini udah jelas ya tujuan utama pernikahan kan untuk memperbanyak keturunan, akan tetapi ada kontra juga jika keluarga berencana ini juga diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, dalam ayat ini dijelaskan pada Quran surat An-Nahl ayat 72 dijelaskan bagaimana Islam mengajarkan perencanaan dalam keluarga dalam konteks pembangunan ekonomi keluarga. Meskipun mempunyai anak banyak, tapi jangan sampai anak itu terlantar. Tapi orang tua juga harus bisa bertanggung jawab untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Dan pada tahun 1968, waktu itu sedang hangat-hangatnya isu tentang masalah perkawinan, karena pada tanggal 7 September 1968 pemerintah menganjurkan dalam RUU-nya perkawinan meskipun isinya belum mencakup hak dan kewajiban suami istri. Nah, di sisi lain ada dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6 juga sebagai landasan untuk mempunyai banyak anak, yang berbunyi, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dia mengetahui tempat binatang itu dan tempat penginapannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Nah, ayat ini menjadi dasar masyarakat untuk mempunyai banyak anak. Seperti pepatah orang Jawa mengatakan, banyak anak banyak rezeki. Nah, karena terkait keluarga berencana tidak boleh ada takut miskin, namun realitas masyarakat masa itu memang sebagian mengikuti keluarga berencana karena faktor ekonomi. Nah, meskipun karena untuk menjadi keluarga sejahtera dalam mendapatkan anak soleh, Majelis Tarjih Muhammadiyah ini melarang beberapa metode keluarga berencana seperti vasektomi, tubektomi, alat vakum aspirator. Hal ini disampaikan dalam muktamar Majelis Tarjih di 68. Nah, namun jika dari segi kesehatan itu darurat, maka Majelis Tarjih itu membenarkan jika keadaan tersebut memang harus dilakukan. Nah, jadi Majelis Tarjih memang tidak membolehkan karena masyarakat itu melakukan keluarga berencana atau KB ini dengan alasan karena takut nanti tidak bisa menghidupi anak-anaknya, tidak mempunyai kecukupan ekonomi untuk mensejahterakan anak-anaknya. Nah, dari sini tuh Majelis Tarjih Muhammadiyah itu tidak setuju dengan alasan seperti itu. Akan tetapi ketika orang itu memang harus melakukan keluarga berencana atau memang ada dalam kesehatannya dia harus melakukan itu dibolehkan secara Islam karena memang untuk kesehatan. Karena juga dalam Al-Qur'an ayat An-Nahl ayat 7 itu
Juga tidak dibenarkan jika manusia itu khawatir akan kekurangan rezeki, karena semua itu sudah diatur dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan di situ masyarakat itu terutama orang pedesaannya, mereka tuh masih banyak itu yang merasa khawatir mereka tidak bisa memberikan karena mungkin kurang bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana mereka kurang, jadi mereka bisa beranggapan bahwa saya nggak mampu, kalau saya banyak anak nanti saya nggak bisa ngasih makan atau mensejahterakan mereka. Ini saya sampaikan dari sebuah link, yakni fatwa Tajdid Muhammadiyah tentang bayi tabung dan cloning. Selanjutnya ini saya akan menyampaikan tentang bayi tabung. Bayi tabung di sini adalah salah satu cara untuk yang dilakukan oleh dokter ahli, oleh ahli kandungan untuk memenuhi keinginan suami istri untuk memperoleh anak. Karena dalam persetubuhan mereka tidak dapat mempertemukan sperma suami dan ovum istri dalam rahim istri, padahal sperma dan ovum istri itu dalam keadaan sehat. Nah, dengan arti keduanya dapat menghasilkan buah jika dapat bertemu. Nah, oleh karena itu dokter ahli kandungan melakukan sistem bayi tabung. Sistem bayi tabung ini adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur dibuahi oleh luar tubuh wanita. Bayi tabung juga adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah. Sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah agama. Jadi bayi tabung ini menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia ini hukumnya tuh mubah. Hukumnya mubah karena memang karena pasangan suami istri ini sudah berusaha, karena dengan usahanya mereka sendiri tidak bisa mempunyai anak, maka mereka berikhtiar dengan bantuan dokter dan melakukan bayi tabung ini asal sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Namun para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain, dan itu hukumnya haram. Nah ini haram ya, karena ketika suami istri ini ingin punya anak, tapi mereka usahanya itu dengan menitipkan ovum si istri dan sperma si suami itu di rahim perempuan lain, itu jadinya itu hukumnya tidak boleh dan haram. Dan juga para ulama MUI dalam fatwanya juga memutuskan bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Nah ini juga haram juga ketika suami istri belum punya anak, tapi ketika itu suaminya meninggal dan masih ada sperma yang dibekukan. Nah itu dilakukan untuk bayi tabung, itu hukumnya haram ya, karena hal ini akan bertentangan pada bertentangan tentang nasab dan ahli warisnya. Nah apalagi jika bayi tabung ini dilakukan oleh bukan seorang pasangan suami istri, itu diambil dari perempuan lain dan laki-laki lain, dan itu jadi saat itu
nggak boleh, dan itu hukumnya haram karena memang belum, dasarnya dalam ikatan pernikahan juga belum sah, dan bisa itu dikatakan zina. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Nah, di sini sudah jelas ya, pada hadis ini Rasulullah SAW yang bersabda. Jadi itu dihukumi haram dan zina, dan itu pun dosanya lebih besar setelah dosa syirik. Dan ada satu riwayat dari Ruwaifi bin Sabit al-Ansari yang berkata, aku pernah bersama Nabi SAW waktu perang Hunain. Beliau berdiri berkhutbah di antara kami. Beliau berkata, tidak boleh bagi seorang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya ke ladang orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Nah, udah jelas ya, jadi bayi tabung ini boleh asalkan memang sesuai dengan anjuran kaidah-kaidah Islam, tapi dan haram ketika itu melanggar dari kaidah-kaidah Islam. Selanjutnya, yakni imunisasi. Imunisasi sendiri menurut Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia adalah proses menginduksi imunitas secara buatan, baik dengan vaksin maupun dengan pemberian antibodi. Nah, imunisasi aktif menstimulasi sistem imun untuk membentuk antibodi dan respon imun seluler yang melawan agen penginfeksi. Sedangkan imunisasi pasif menyediakan proteksi sementara melalui pemberian antibodi yang diproduksi eksogen maupun transmisi transplasenta dari ibu ke janin. Nah, imunisasi ini, dalam hal imunisasi khususnya polio, dan pada anak-anak biasanya dilakukan imunisasinya itu, dan khususnya polio, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa pada tahun 2002. Secara ketentuan hukum, MUI tegas menyebut penggunaan obat-obat termasuk vaksin yang berasal atau mengandung benda najis adalah haram. Nah, kemudian ulama juga berpendapat tentang bolehnya menggunakan benda najis sebagai obat. Nah, Imam Zuhri berkata, tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang dideritanya, sebab itu hal najis. Dasarnya dipakai Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya di akhir ayat itu, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Nah, serta perkataan dari Ibnu Mas'ud tentang minuman keras, Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan padamu, riwayat Imam Bukhari. Nah, di sini juga udah secara jelas ya, dalam imunisasi ini boleh dilakukan, akan tetapi jika ada hal-hal atau bahan vaksinnya itu ada dari hal-hal yang najis ataupun haram, itu hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Sementara ulama yang membolehkan pengobatan dengan sesuatu yang najis karena belum ada benda suci yang menggantikannya. Pendapat ini dikeluarkan oleh Muhammad Al-Khatib dan Mughni Al-Muhtaj, Al-Iz bin Abd Al-Salam, dan Al-Qaid Al-Ahkam fi Masali Al-Anam berpendapat bolehnya berobat dengan benda najis jika belum menemukan benda suci untuk menggantikannya. Alasannya maslahat kesehatan lebih ditemukan daripada masalah menjadi benda najis. Nah, ini ada beberapa pendapat ulama, yakni tentang membolehkannya imunisasi dengan menggunakan benda najis. Nah, ini karena belum ditemukannya pengganti benda najis itu dari bahan-bahan yang halal atau yang bersih, yang memang boleh dibuat untuk imunisasi tersebut atau obat-obat dari manapun itu. Akan tetapi ya,
ketika hal haram itu digunakan, walaupun sekarang kita mungkin waktu buat obat sekarang bisa sembuh atau emang kekuatannya kuat untuk antibodi tubuh kita, pada suatu saat nanti pasti akan ada efeknya. Dari hal-hal haram yang pernah kita masukkan ke dalam tubuh kita. Pasti ada respon, mungkin nanti entah sakit atau kenapa, mungkin nanti pasti ada kehendak Allah, pasti ada efeknya. Dan MUI juga mengambil beberapa kaidah fikih, diantaranya doror harus dicegah secepat mungkin, dan sesuatu yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Kedaruratan dalam hal ini adalah belum ditemukannya media vaksin yang suci dan halal. Selain itu, MUI dalam fatwanya juga merekomendasikan penguatan pemberian sistem tumbuh anak lewat air susu ibu. Nah, ibu harus memastikan pemberian kolostrum kepada anaknya, yakni ASI yang keluar pertama kali. Jadi MUI itu jika memang belum ada hal-hal yang halal, mungkin bisa memaksimalkan untuk anaknya itu dengan pemberian ASI dari ketika dia pertama lahir. Dan Majelis Tajih dan Tajih Muhammadiyah mengambil hukum tidak jauh seperti MUI. Muhammadiyah membolehkan vaksinasi polio sepanjang belum ada vaksin lain yang bebas dari enzim tripsin. Dasar pengambilan hukumnya adalah memakai kaidah fikih, apabila bertentangan dua mafsadah atau kerusakan, maka dikerjakan yang ringan mafsadahnya. Jadi ketika ulama Tajih Muhammadiyah ini mengambil keputusan jika memang belum ada penggantinya, dalam hal itu tidak apa-apa, tapi lebih memilih kepada kerusakan yang mudarat yang lebih sedikit gitu. Karena penyakit polio itu adalah sebuah kerusakan. Enzim tripsin itu dihasilkan dari babi, juga sebuah mafsadah atau kerusakan. Namun menimbang bahaya polio yang mengancam, mafsadah penyakit ini dinilai lebih besar daripada menggunakan sarana yang najis. Jadi polio ini adalah penyakit yang lebih mengancam itu lebih besar daripada kita menggunakan enzim tripsin yang dari babi ini. Jadi penggunaan enzim tripsin ini tidak mengapa, karena untuk mencegah penyakit polio nanti yang berbahaya ini. Dan saat ini dinilai belum ada penggantian vaksin dengan media pemilahan sel selain babi. Nah, diperlukan penelitian yang cukup lama dan dana yang besar. Artinya tidak ada pilihan lain, sementara untuk membentengi anak-anak dari serangan virus polio merupakan salah satu keharusan. Jika tidak akan terjadi malapetaka yang akan menderita seumur hidup. Majelis Tarjih merekomendasikan agar dunia farmasi segera melakukan penelitian pembuatan media vaksin yang suci, dan negara-negara muslim bisa memberikan dana penunjang penelitian. Nah, di sini juga terkait dengan belum ditemukannya sampai sekarang belum ditemukannya untuk vaksin polio ini, belum ditemukan dari selain enzim tripsin dari babi. Maka Majelis Ulama juga menyarankan agar dunia farmasi itu melakukan penelitian pembuatan vaksin yang suci, dan hal ini juga akan didukung oleh negara-negara muslim. Pasti mereka juga akan memberikan dana penunjang penelitian dan agar mendapatkan hal-hal pengganti yang haram tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat, nun wal qalam masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.